selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius ya di minggu kedua Desember 2025. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang kamu di sini Sagittarius 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja Sagi ya. Di kartu yang pertama aku lihat di minggu kedua ini Sagi, ada keadaan yang dimana kamu ingin bebas. Jadi kamu tuh seperti ingin melepaskan sesuatu, entah itu bebanmu, penat-penatmu, kayak ingin bebas, ingin terbebas dari sesuatu gitu. Dan seperti kayak aku ingin menemukan kebahagiaanku sendirilah gitu, aku nggak bisa kayak gini terus rasanya ya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat ada di lovers ya, bahwa ada romansa, ada hal-hal yang terkait dengan percintaan juga yang akan terjadi. Kalau yang single mungkin bisa ketemu dengan orang baru, romansa baru. Kalau yang couple di sini mungkin sama pasangan akan jauh lebih kerasa gitu ya. Ada quality time-nya, ada situasi yang lebih romantis lagi. Mungkin selama ini sibuk masing-masing dan di minggu kedua ada waktu buat ketemu lah ya, quality time bareng gitu. Dan juga di kartu yang ketiga aku lihat di minggu kedua ini ya Sagi, ada potensi kerjasama yang bisa memberikan hasil cuan buat kamu ya. Di sini kalau aku lihatnya ya, kenapa bisa terjadi kerjasama, karena di sini kamu orangnya sesuai gitu loh. Jadi ada hal-hal yang dicari oleh orang lain gitu, dan ketemunya di kamu bahwa oh ternyata Sagi tuh punya kemampuan dan bakat ini ya, dia punya skill ini. Kami butuh nih Sagi, kamu kerjasama ya dengan kami, nanti kami bayar sekian, bagi hasilnya sekian gitu. Jadi ada hal-hal yang dibutuhkan dari skill dan kemampuanmu sehingga timbullah kerjasama ya. Dan juga aku lihat kamu akan mendapatkan pembelajaran-pembelajaran baru, atau bisa jadi juga adanya pembelajaran-pembelajaran baru seperti kamu ikut seminar, webinar sama ya, yang dimana mungkin di sini seminar-seminar tersebut menambah ya, dan melalui memberikan kamu pelajaran dan menambah pengetahuan kamu akan suatu hal yang mungkin di kemudian hari bisa menghasilkan cuan buat kamu. Contoh mungkin kamu belajar tentang workshop ataupun seminar zaman sekarang, apa sih kayak makeup class gitu ya, pemahaman tentang makeup itu seperti apa ya. Dan di kemudian hari mungkin ini bisa digunakan untuk kamu jadi MUA ya, yang bisa memberikan yang bisa menghasilkan cuan di kemudian hari, kemampuanmu ini seperti itu. Terus yang keempat aku lihat juga di minggu kedua ini ya Sagi, memang ada beberapa orang-orang tertentu yang memandang kamu cara negatif ya, tapi kamunya kayaknya bersifat nggak tuh, mencoba untuk cuek dan nggak peduli, tapi dalam hati tetap melakukan perenungan kayak apa sih yang mereka nilai negatif dari aku gitu ya, perasaan aku nggak ngapa-ngapain deh gitu. Tapi aku lihat kamu tetap ngeprotek diri kamu gitu loh, agar tidak disakiti, agar tidak disalahpahami. Kamu tetap menjunjung tinggi kejujuran gitu ya, karena di sini kita jujur aja terkadang masih salah, apalagi kalau kita bohong, cepet banget orang nyari celah gitu untuk kesalahan kita ya. Sehingga kamu di sini berusaha untuk protect gitu, protect dirimu dari orang-orang yang salah atau dari orang-orang yang memandang negatif kamu. Tapi aku juga sangat percaya bahwa Sagi ini kan fire signs ya. Kamu bisa mencari kebahagiaanmu sendiri. Ada the sun di sini. Aku lihat mau orang lain memandang kamu positif sekalipun, ketika kamu sudah melakukan perenungan dan menurut kamu kayaknya aku nggak ada yang salah dari diriku, mungkin diri mereka sendiri yang bermasalah sehingga menganggap aku ini salah, negatif lah, apalah gitu ya. Karena kamu mungkin merasa aku nggak pernah senggol kehidupan mereka, ganggu mereka. Atau kalau mereka mau berpandangan negatif, silakanlah, mereka lah, itu terserah mereka lah. Yang jelas aku mau happy, aku mau bahagia. Sehingga ada desan di sini. Kamu mencoba bahagia untuk dirimu sendiri gitu.
Ya, aku harus positive thinking, harus happy, karena aku mau maju hidupnya, aku mau sukses. Sehingga adalah pencapaian di minggu kedua ini. Ya, meskipun nggak besar sifatnya, tapi ada pencapaian seperti itu, Six of Wands ya. Pencapaian yang perlu dirayakan gitu sesungguhnya Sagi ya. Bagus banget. Cuma kamu juga harus hati-hati bahwa di minggu kedua ini ada potensi The Moon. Si The Moon ini menghampiri. The Moon ini siapa, Kak? Orang-orang yang bersikap abu-abu sama kamu gitu. Bersikap nggak jelas. Kadang ngomong iya, kadang ngomong enggak. Dan mereka ini sebenarnya juga banyak menyimpan sesuatu dari kamu. Menyembunyikan sesuatu. Adanya kebohongan-kebohongan yang juga mereka tutupi dari kamu. Jadi kamu hati-hati. Ada potensi orang-orang tertentu akan berbohong gitu loh sama kamu Sagi di minggu kedua ini. Ya, dan juga di minggu kedua ini kalau aku lihat ya, Sagi sepertinya akan cukup banyak bertemu dengan hal-hal baru. Hal baru yang seperti apa, Kak? Hal baru, situasi baru, orang baru bisa juga ada nggak, Kak? Bisa potensinya. Single ya. Single Sagi kalau berharap mungkin adanya kehadiran orang baru juga ada potensinya di minggu kedua ini. Cuma nggak semua, nggak rata ini. Tapi yang jelas ada situasi dan kondisi yang terbarukan di kehidupannya kamu gitu. Ya. Terus juga di minggu kedua ini aku lihat ada sesuatu ataupun hal-hal yang pada akhirnya akan berakhir gitu. Apapun yang akan berakhir di minggu kedua ini adalah bentuk transformasi dan perubahan yang seharusnya terjadi Sagi. Kamu tidak perlu menyesali, kamu tidak perlu merasa bahwa oh ini nggak seharusnya terjadi atau gimana-gimana, enggak. Adanya perubahan, transformasi yang memang ini tuh udah Tuhan gariskan lah ke kamu. Ini harus berubah, harus terjadi ya Sagi gitu. Kamu hadapin gitu. Ini ada sesuatu yang akan berubah, berakhir. Tapi apapun yang akan berubah akan diganti dengan yang baru. Adanya awalan baru lagi, adanya sesuatu yang baru lagi. Jadi makanya aku bilang kamu jangan takut dengan perubahan gitu ya. Jangan takut dengan perubahan. Karena sejatinya dalam setiap perubahan kita akan dibawa kepada sesuatu yang baru dan meninggalkan yang lama. Otomatis biasanya yang baru lebih worth it. Semoga amin ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Sagi di minggu ketiga ya. Minggu kedua Desember 2025. Aduh sorry belibet teman-teman. Kadang aku tuh ya nih, lihat angka 3 aku bilang 3 ya. Lihat angka berapa lagi biasanya 4 aku bilang 4 tadi. Sanggak minggu ke-6 aja lah ya. Selanjutnya Sagi pesan dari semesta buat kamu di minggu kedua. Yang pertama ya, kulihat di minggu kedua ini pesan utama Sagi ini adalah tentang bagaimana caranya kamu harus mengerti tentang nilai dari dirimu ya. Kamu harus mengerti nilai dirimu, apa yang menjadi keterbatasan kamu, apa yang menjadi kekurangan kamu, dan apa yang menjadi kelebihannya kamu. Belajar lagi, lebih dewasa lagi, lebih baik lagi dalam menjalani hidup, dan harus lebih bisa bijaksana lagi ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan dalam setiap perkembangan, pertumbuhan untuk ke depan, dalam setiap kemajuan pasti akan ada hal-hal yang kita tinggalkan di belakang. Jadi jangan kamu menyesal, jangan sedih apapun itu. Kalau mau maju ya kita harus meninggalkan yang lama. Itulah yang dinamakan transformasi. Jangan takut meninggalkan yang lama. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, ini ada The Magician. Kamu bisa membuat imajinasimu menjadi nyata, ya. Kamu bisa membuat imajinasimu menjadi nyata. Jadi jangan takut untuk berimajinasi, memiliki kreativitas yang baik, ya. Karena bisa kamu wujudkan senyata mungkin, oke? Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan kamu Sagi di minggu kedua Desember ini, energi paling kuat ada dari Scorpio, Taurus, ada Capricorn, The Devil ya, The Lovers, Gemini, ada The Moon, Pisces, The Death, Scorpio lagi, itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Sagittarius.